Halo sahabat inovasi, jumpa bersama saya Nur Santi dari Badan Litbang Provinsi Sumatera Selatan dalam acara One Day One Innovation. Satu hari satu inovasi, tiada hari tanpa inovasi. Sahabat inovasi, saat ini inovasi menjadi sebuah keharusan. Dunia terus berubah, maka kita harus adaptif dan inovatif. Untuk menginspirasi, kami hadir dengan para inovator hebat dengan inovasi-inovasinya dalam acara One Day One Innovation. Sahabat inovasi di rumah, saat ini kita sudah kehadiran seorang inovator dengan Bapak Dr. Andes Alamsyah MPD. Beliau adalah Kepala Bidang Inovasi dan sekaligus menjabat sebagai PLH Sekretaris di Badan Litbang Provinsi Sumatera Selatan. Nah, di sini beliau inovasinya berjudul Pelayanan Inkubasi Bisnis dan Teknologi Pengalengan Produk Pangan. Wah, seperti apa ini ya produk pangan yang bisa dikalengkan? Langsung saja nih kita sapa narasumber kita. Halo Bapak, apa kabarnya nih Pak? Sehat. Alhamdulillah tetap sehat ya Pak ya. Selamat datang di podcast One Day One Innovation ya Pak. Pak, ini inovasinya mengenai pelayanan inkubator bisnis dan teknologi pengalengan produk pangan ya Pak ya. Tentunya kan seperti yang kita ketahui, beberapa produk pangan itu perlu pengawetan ya Pak ya, karena mungkin mengingat masa simpannya tadi ya Pak yang cukup pendek ya Pak. Nah, ini inovasi yang dimiliki di pelayanan inkubator bisnis ini seperti apa nih Pak? Silakan Bapak. Oke, terima kasih Bu Santi. Perlu saya sampaikan terlebih dahulu, inkubator itu adalah lembaga intermediasi yang menginkubasi tenan atau calon tenan. Sementara inkubasi adalah kegiatan pendampingan, pembinaan, dan pengembangan dari produk-produk yang dikembangkan oleh tenan. Jadi bertitik tolak dari sana, kita berusaha untuk meningkatkan berbagai jenis kualitas produk-produk yang dikembangkan oleh tenan. Baik, ini dari tenan-tenan ini berarti tenannya bisa berasal dari masyarakat umum ya Pak? Iya. Atau dari kalangan akademisi atau bisa siapa saja ya Pak ya? Siapa saja yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan dari inkubator yang telah kita tetapkan. Oke nih Pak, berarti ada persyaratan tertentu ya Pak ya? Kalau boleh tahu nih persyaratannya seperti apa nih Pak? Di antaranya persyaratan itu adalah tenan harus memiliki produk inovasi yang berbasis teknologi, kemudian harus memiliki produk yang siap komersil. Jadi tidak lagi pada prototipe atau pada proses penelitian. Oke, berarti dari tenan itu sendiri sudah ada contoh produknya ya Pak ya yang siap dikomersilkan. Dan ini tidak bisa yang hanya merupakan ide mungkin ya Pak, baru ide saja ingin mendaftar mungkin prosesnya akan lama ya Pak ya. Nah, jadi ini sahabat inovasi di rumah, bagi sahabat inovasi yang memiliki apa ya produk yang siap komersil, bisa ya Pak ya mendaftar di inkubator bisnis Balikbangda ini ya Pak ya. Nah Pak, mungkin bisa dijelaskan lebih lanjut nih Pak, cara kerjanya sendiri ini seperti apa nih Pak? Cara kerjanya kita ketahui tahapan-tahapan dari proses pembinaan atau inkubasi di inkubator bisnis dan teknologi Balikbangda itu melalui tahapan-tahapan pra-inkubasi, inkubasi, dan pasca-inkubasi. Jadi pada tahap pra-inkubasi itu kita melakukan kegiatan sosialisasi, kemudian kegiatan seleksi untuk mendapatkan tenan sesuai dengan kriteria. Jadi setelah kita mendapatkan tenan yang memiliki teknologi yang siap untuk komersil, tetapi produknya belum siap untuk memasuki pasaran, kemudian kita lakukan inkubasi. Sebelum kita inkubasi, kita lakukan dulu link and match. Jadi kita hubungkan dengan perusahaan-perusahaan atau dengan tenaga ahli atau narasumber yang memiliki kemampuan tentang hal itu. Nah, setelah itu, kemudian kita adakan semacam kegiatan briefing ya untuk mengetahui apa saja yang dibutuhkan dalam kegiatan tersebut. Baru kita masuk pada masa inkubasi. Dan tadi sempat disebutkan sampai ke pasca inkubasinya juga ya Pak ya, terus tetap didampingi tentunya dari kalau bisa ini. sampai mendapatkan HKI. Oke, ini luar biasa sekali ya sahabat inovasi di rumah. Jadi mulai dari awalnya dibantu ya Pak ya, pengembangannya, pendampingannya itu sendiri sampai produk ini memiliki hak kekayaan intelektualnya sendiri itu ya Pak ya. Nah baik nih Pak, tadi kan sempat menyinggung juga ada link and match-nya ya Pak ya. Jadi tidak perlu khawatir jika ada
suatu inovasi atau produk ya Pak ya yang ingin diinkubasi di inkubator bisnis dan teknologi Balitbangda tersebut dicarikan ya Pak ya. Tentunya kalau ada teknologinya yang belum dimiliki di-matchkan dengan tenaga-tenaga ahli ya Pak ya yang tentunya ahli sesuai di produk itu ya Pak. Baik, nih Pak, ini kalau boleh tahu nih Pak, inkubatornya ini sendiri saat ini udah produk-produknya sendiri yang sudah ada seperti apa nih Pak? Iya, saat ini kita sedang mengembangkan produk pengalengan, terutama pengalengan pindang patin, bekerja sama dengan PKK Provinsi Sumatera Selatan dan PKK dari Kecamatan Talangkepuh, Kecamatan Gandus ya, Kelurahan Talangkepuh di Sumsel. Nah saat ini juga kita sedang membina mulai dari proses peningkatan khusus produk, kemudian proses higienis, proses untuk mendapatkan hak edar dan sebagainya. Alhamdulillah proses-proses tersebut sudah kita dapatkan dan kita sudah melakukan komersialisasi produk. Jadi produk-produk pengalengan pindang patin yang kita kenal dengan pindang tangkap ini sudah bisa sudah bisa ditemui di pasaran. Oke, jadi ini produknya sudah komersil secara nasional ya Pak ya? Dari yang seperti Bapak jelaskan tadi, salah satu contohnya tadi pindang tangkap itu ya Pak ya? Iya, pindang patin tangkap. Oke, bahkan kalau sudah melalui tahap komersil berarti kan sudah perizinannya semua sudah lengkap ya Pak ya? Kita mengingat bahwa salah satu produk pengalengan itu sangat spesifik ya Pak ya untuk pengurusan perizinannya mungkin ya Pak ya. Nah baik nih Pak, selain dari pindang tangkap yang Bapak sebutkan tadi, apa masih ada nih Pak produk-produk lain yang saat ini yang sedang diinkubasi atau yang sudah akan launching berikutnya nih Pak? Ya, kita ketahui bahwa kegiatan-kegiatan intermediasi atau kegiatan-kegiatan inkubasi ini tidak bisa dilaksanakan hanya oleh satu lembaga atau hanya oleh Balitbangda Sumatera Selatan saja. Jadi kita juga bekerjasama dengan LIPI Jogja, dengan kementerian, kemudian dengan OPD-OPD terkait, dengan PKK, dengan APJI, Asosiasi Pengusaha Jasa Boga Indonesia, juga dengan berbagai kap kota, baik melalui PKK, masyarakat umum, dan siapa saja yang ingin mengembangkan produknya. Jadi kita layani. Saat ini kita sedang bekerja sama dengan Balitbangda Kabupaten Oki mengembangkan kegiatan pengalengan pindang burung yang ada di Desa Murabatun, Kecamatan Jayu, Kabupaten Oki. Ini masih pada tahap penelitian. Kemudian kita juga mengembangkan kegiatan pengalengan gula ayam nanas bekerja sama dengan Balitbangda Kabupaten Lahat dan PKK Kabupaten Lahat. Selanjutnya kita juga mengembangkan produk pengalengan malbi daging bekerja sama dengan PKK Provinsi Sumatera Selatan, juga masih pada tahap penelitian. Insya Allah pada tahun ini kita akan mengadakan uji F0 untuk mengetahui bagaimana kondisi titik panas ya yang bisa dilakukan pada kegiatan-kegiatan pengalengan tersebut. Oke, ini sahabat inovasi, kita sebagai warga di Sumatera Selatan ini cukup berbangga ya Pak ya, di Provinsi Sumatera Selatan khususnya di Palembang ini sudah memiliki ya Pak ya untuk inovasi pengalengan pangan sendiri ya Pak ya, tidak perlu jadi kita ke kota lain ya Pak tentunya untuk melakukan pengalengan pangan ya Pak. Dan tentunya seperti yang Bapak Alam saya jelaskan tadi, tenaga ahlinya juga tidak perlu diragukan tentunya ya Pak ya, semuanya sangat kompeten di bidangnya ya Pak ya. Seperti tadi ada kerjasama dengan LIPI, kemudian ada juga dari BP POM-nya ya Pak ya. Nah ini semuanya saling bersinergi tentunya ya Pak ya untuk menciptakan suatu produk pangan tersebut ya Pak. Baik nih Pak, kalau boleh tahu juga nih Pak, di inkubator bisnis dan teknologi pengalengan produk pangan ini, apakah sebagai masyarakat umum, akademisi atau yang lainnya ini bisa mendaftarkan mendaftarkan diri untuk menginkubasi produk pangannya seperti apa nih Pak skemanya sendiri? Syarat untuk mengikuti untuk diinkubasi di inkubator bisnis teknologi, yang pertama harus memiliki produk berbasis teknologi, terutama produk-produk pangan ya, produk-produk pangan yang bisa dikalengkan. Jadi kalau untuk pengalengan pindang patin ini kita sudah mungkin tidak begitu sulit ya untuk mendapatkan prosesnya, karena kita sudah mendapatkan sudah ada contoh tadi ya Pak ya, yang sudah mendapatkan
akreditasi ya, akreditasi dari BP POM dengan nilai A. Sementara kalau untuk produk-produk lainnya kita harus lakukan dulu penelitian. Jadi tidak bisa setiap produk langsung kita terima, karena kita harus mendapatkan komposisi, kemudian uji kecukupan panas, kemudian masa simpan dan sebagainya. Jadi produk-produk yang kita dari tenan kita seleksi dulu, mana produk yang bisa dikalengkan dan mana yang masih dalam tahap penelitian. Jadi tidak semua produk bisa kita terima untuk diinkubasi di inkubator bisnis dan teknologi Sumatera Selatan. Oke nih, sahabat inovasi. Jadi memang di sini pelayanannya adalah inkubator bisnis dan teknologi pengalengan produk pangan ya Pak ya. Namun seperti yang kita ketahui tentunya tidak semua produk pangan ya Pak bisa dikalengkan, karena kan mengingat juga dari segi bahan pangan itu sendiri, jenis pangannya ya Pak ya. Kemudian mungkin dari segi biaya juga ya Pak ya. Nah kalau boleh tahu nih Pak, mungkin sahabat inovasi cukup penasaran nih Pak mengenai biayanya sendiri seperti apa nih Pak? Biaya untuk inkubasi bisnis dan teknologi sebenarnya gratis ya, hanya membantu biaya retribusi untuk pengalengan. Jadi cukup membayar kalengnya saja. Sementara kegiatan-kegiatan lainnya kita gratis, hanya saja tenan harus menyediakan bahan baku. Jadi misalnya kalau pengalengan bidang paten harus ikannya, bumbu itu disediakan oleh tenan. Kita sudah menerima produk jadi. Kemudian masaknya juga harus di inkubator bisnis dan teknologi untuk menjaga kualitasnya dan higienitas dari produk tersebut. Nah sahabat inovasi, sudah dijelaskan nih oleh Bapak Alamsyah bagaimana cara jika memang sahabat inovasi di rumah berminat ya Pak ya tentunya untuk menjadi tenan dan mengalirkan produknya, tentunya melalui tahap seleksi terlebih dahulu apakah produk pangan tersebut cocok atau tidak ya Pak ya untuk diinkubasi. Dan tentunya sekali lagi tidak perlu khawatir ya Pak, tentunya peralatannya sudah canggih ya Pak ya yang ada di inkubator Balitbangda ya Pak ya. Dan semuanya itu sudah diakreditasi oleh BP POM. Kemudian tentunya terjamin kehigienisannya ya Pak ya. Oke nih sahabat inovasi di rumah, ini cukup membanggakan juga ya Pak ya sebagai warga Sumatera Selatan bahwa kita tidak perlu jauh-jauh lagi nih Pak ya ke kota lain untuk mengalengkan produk-produk kita ya Pak. Apalagi seperti yang kita ketahui kan Provinsi Sumatera Selatan sangat banyak ya Pak ya produk pangan yang memang khas daerah dari Sumatera Selatan ya Pak ya. Dan bisa dikalengkan juga. Dan bisa dikalengkan tentunya. Nanti jika ada yang berminat bisa konsultasi langsung nih ke Bapak Alamsyah ataupun meninggalkan komen di link YouTube kita ini ya Pak ya. Silakan saja, nanti akan dibantu langsung ya Pak oleh Bapak Alamsyah dan tim tentunya. Baik nih sahabat inovasi di rumah Bapak, ini terima kasih sekali ya Pak ya atas kehadirannya di sini berbagi inovasi dengan kami di podcast One Day One Innovation. Kita tunggu ya Pak inovasi-inovasi yang berikutnya. Nah sahabat inovasi di rumah, jangan lupa dimanapun Anda berada, tentunya sekecil apapun itu suatu kreativitas atau inovasi itu silakan saja dilakukan dan dikembangkan sehingga bisa membantu kita sendiri maupun sekitar kita. Nah mungkin Pak terakhir ya Pak ya, harapannya mungkin kepada pemerintah atau masukannya kepada masyarakat, silakan nih Pak. Ya, harapan saya inkubator bisnis dan teknologi, terutama inkubator pengalengan produk pangan ini bisa dimanfaatkan oleh masyarakat ya. Banyak sekali produk-produk di masyarakat itu bisa kita kalengkan dengan tidak perlu membayar dengan biaya mahal, karena pemerintah Sumatera Selatan sudah menyediakan fasilitasnya, terutama mesinnya, kemudian gedungnya dan sebagainya. Jadi silahkan kepada masyarakat yang ingin mengalirkan produk pangan dengan syarat ya harus mengikuti prosedur-prosedur atau tahapan-tahapan yang ditentukan. Jadi sekali lagi kami ingatkan, tidak bisa semua produk itu langsung kita kalengkan, tetapi harus melalui tahapan-tahapan penelitian, karena untuk bentukan komposisi produk, kemudian masa simpan, kemudian perizinannya juga tadi apa juga membutuhkan waktu ya, tidak bisa dilaksanakan dalam waktu singkat. Ya. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Gubernur Sumatera Selatan dan kepada Bapak Wakil Gubernur Sumatera Selatan yang telah memberi kesempatan untuk mengembangkan inovasi-inovasi di Sumatera Selatan sehingga Sumsel maju untuk semua itu segera terwujud. Juga tak lupa saya juga mengucapkan terima kasih kepada Ibu Kepala Balitbangda Sumatera Selatan, kepada Ibu Dr. Ekawati Ratnaningsih SKMMkes yang telah mensupport kami hingga inovasi-inovasi ini bisa kita kembangkan. Juga kepada tim inkubator dan teman-teman dari Balitbangda, kami juga mengucapkan terima kasih. Mudah-mudahan kegiatan-kegiatan ini bisa terus kita laksanakan. Terakhir kami mengucapkan terima kasih kepada ibu-ibu PKK Sumatera Selatan, kepada
terutama Ibu Gubernur ya, yang telah mensupport kami, yang telah melakukan kegiatan kerjasama untuk kegiatan pengalengan produk pangan, terutama kegiatan pengalengan pindang tangkep dan pengalengan mali daging. Dan sekali lagi juga terima kasih kepada Kabupaten Kota yang telah bersedia untuk mengalirkan produknya di Balitbangda, terutama kepada Kabupaten Kota yang telah bekerja sama-sama ini. Mudah-mudahan akan segera diikuti oleh Kabupaten Kota lainnya. Demikian Baik. Bu Santi. Baik, ini sahabat inovasi di rumah sangat luar biasa sekali. Selain kita bisa mengalengkan produk di inkubator Balitbangda Provinsi Sumatera Selatan, ini tentunya sebagai pengusaha atau pembisnis nih dapat menghemat biaya karena hanya dikenakan biaya untuk kalengnya saja itu langsung masuk ke kas daerah tentunya ya Pak ya, melalui langsung transfer ke rekening, dan untuk biaya dari bahan baku itu sendiri. Bayangkan kalau misalnya itu kalau di swasta mungkin ya Pak pengalengannya tentunya semuanya tenaga, mesin, peralatannya dikenakan biaya sewa dan sebagainya ya Pak. Nah ini mungkin kesempatan yang sangat besar ya Pak ya untuk masyarakat maupun OPD ataupun daerah lain yang ingin bekerja sama dengan inkubator bisnis dan teknologi pengalengan produk pangan yang dimiliki oleh Balitbangda Provinsi Sumatera Selatan ya Pak ya. Baik, kalau begitu sahabat inovasi dimanapun Anda berada, jangan lupa kita memiliki jurus 4S. Setiap orang adalah inovator, setiap masalah peluang inovasi, setiap solusi harus sinergi, dan setiap inovasi harus konkret hasilnya. Salam inovasi.